Coba KM-nya, mana KM-nya? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, di dalam hati dimulai. Boleh berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu nih kerapihan kalian. Coba berdiri semuanya. Nah, yang bajunya belum rapi dirapikan dulu. Gimana nih, udah siap buat belajar? Siap. Walaupun siang-siang, tapi semangatnya harus tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Ada yang bisa jawab? Acungkan tangannya. Ya, Anissa, diri. Apakah ini rumah? Iya. Rumah itu rumah bukan? Iya. Iya. Kenapa? Karena di dalamnya, ya, ada makhluk yang karena kata Anissa, rumah itu di dalamnya ada makhluk yang tinggal. Jadi rumah dikatakan sebagai rumah. Tujuan pembelajaran kita menyampaikan pengertian ruang, kemudian menganalisis perbedaan karakteristik antar ruang, dan pengertian interaksi antar ruang, dan kemudian kita akan menganalisis faktor penyebab dan penghambat interaksi antar ruang. Nah, kemudian tekniknya itu ada penilaian sikap, penugasan, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan soal evaluasi. Itu nanti yang akan Ibu nilai ya. Oke. Nah, silakan kalian amati. Ini ada video ya tentang karakteristik antar ruang. Dari video yang kamu amati tadi, coba kamu lihat apakah karakteristik antara dua ruang tersebut sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa? Coba kamu tadi gambar pertama atau video pertama itu menunjukkan karakteristik yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Yuk, pertanyaannya apa? Pertanyaan dari siapa namanya? Vanessa. Ini ada pertanyaan dari Vanessa. Mengapa setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Nah, ada. Karena setiap ruang memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda, batu yang berbeda-beda, dan penghuni yang berbeda-beda. Dan sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok untuk akan bentuk
KPD ini secara bersama-sama atau secara berkelompok, kalian baca terlebih dahulu langkah-langkahnya ya, petunjuknya, kemudian langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kalian bisa mencari informasi lewat buku paket. Ada buku paket semua? Coba ibu mau lihat, angkat buku paketnya. Bagus. Kamu bisa mencari dari bahan ajar. Udah dikasihkan bahan ajarnya? Oke. Kemudian bisa mencari di internet. Ada bawa handphone? Oke. Silakan kerjakan secara bersama-sama. Nah, jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya ya kepada ibu ya. Oke, silakan dikerjakan. Iya? Kenapa? Ini aja dulu. Ya. Kelompok Zora. Satu lagi Bu. Oh, 3 ya Bu. Iya. Ada. Iya. Kenapa? Iya. Jadi lengkapi. Tadi ditentukan siapa yang ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Sudah ditentukan siapa yang akan maju? Jadi nanti kalian maju ke depan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Ya, Ujora ya untuk mempresentasikan, dan teman-teman yang lain tolong didengarkan. Ketika Ujora mempresentasikan hasil jawabannya, nah jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanya. Setelah membaca artikel di atas, kalian dapat membandingkan karakteristik ruang dengan daerah sekitarmu. Jelaskan perbedaannya. Di daerah Wonosobo, udaranya sejuk, jalannya rusak, dan kebanyakan warga berprofesi sebagai petani dan menghasilkan buah dan sayur. Sedangkan di daerah sekitar kita, udaranya panas, jalannya bagus, dan warganya berprofesi sebagai pegawai swasta. Nomor 2, gambar di atas merupakan akses jalan yang menghubungkan Wonosobo dan Kabumen. Pada gambar tersebut terlihat jelas kondisi jalan yang rusak parah, menghambat terjadinya interaksi antar ruang. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ah, ini. Dari kelompok berapa? Jadi, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Namanya siapa? Anissa. Apa yang mau ditanyakan Anissa? Kenapa kamu bisa bilang meningkatkan masalah kondisi jalan yang kurang baik? Nah, kenapa? Untuk memecahkan masalah, untuk memperbaiki jalan raya yang rusak dengan bergotong royong. Melakukan presentasi. Nah, kalian boleh lihat LKPD kalian di situ kan. Kalian baca, setelah membaca artikel di atas, kalian dapat membandingkan karakteristik ruang dengan daerah sekitarmu, jelaskan perbedaannya. Jadi di sini kita diminta untuk membedakan karakteristik. Daerah Wonosobo itu daerah apa? Pegunungan. Biasanya kalau daerah pegunungan labil. Tadi siapa yang bilang labil? Nah, itu karena memang daerah pegunungan itu jalannya labil sehingga jalanannya rentan rusak yang disebabkan oleh kesimpulan dari materi yang sudah kita kerja. Kira-kira siapa yang berani menyimpulkan nih materi kita? Oke, silakan maju ke depan, Anissa.
mendengarkan atau tidak nih? Nah, Ibu harap kalian memahami materi yang sudah tadi kita pelajari. Selanjutnya Ibu Ibu akan melakukan tes evaluasi. Jadi kalian mengerjakan soal-soal evaluasi, Bu. Jika ada yang tidak dipahami dari soal evaluasi, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Kumpulkan ya. Ya, kumpulkan ke Anissa. Ayo, semua kumpulin. Kumpulin dulu Anissa. Ayo, semuanya dikumpulin. Udah selesai kan? Udah, ayo kumpulin. Iya, kumpulin. Ya udah selesai kumpulin. Ayo kumpul ketemu pada kesempatan lain hari. Nah, untuk pertemuan kita pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas materi tentang interaksi antar. Jadi di